Perkembangan terkini saudara terkait dengan proses evakuasi dan juga identifikasi korban ambruknya Pondok Pesantren Buduran akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV. Ada Arif Hidayat dan juru kamera Dika Pratama di Posko Basarnas. Serta di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ada Nyoman Deni dan juru kamera Misbahul Munir. Kita ke Arif terlebih dahulu saudara. Arif, selamat malam. Basarnas menargetkan pada hari Selasa ini proses evakuasi akan rampung dan apa yang menjadi hambatan sebetulnya? Selamat malam Galih dan saudara. Beberapa saat yang lalu tim SAR nasional di Posko SAR di pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo ini telah menggelar konferensi pers perkembangan terkini operasi pencarian dan evakuasi korban runtuhnya Pondok Pesantren Al-Ghazini. Tim telah bekerja maksimal hari ini dan hari ini 75% puing-puing runtuhnya musola pesantren Al-Ghazini ini sudah bisa dibersihkan. Sisanya merupakan material yang berada di sisi timur begitu yang ini masih tersambung atau terhubung dengan bangunan lainnya, sehingga untuk membersihkan puing reruntuhan ini tim SAR gabungan harus berkoordinasi dengan ahli. Dalam hal ini telah menghadirkan ahli dari ITS serta dari tim PU Bina Marga Provinsi dan tim dari Provinsi Sidoarjo agar ketika material ini ditarik, ini bangunan yang berada di sebelahnya ini tidak juga turut ambruk begitu. Namun tim SAR nasional memastikan akan terus berupaya melakukan upaya pembersihan material dengan menerapkan 3 alat berat dan alat pemotong beton begitu hingga benar-benar bersih dan mencari serta mengevakuasi sisa korban yang diduga masih tertimbun material bangunan. Gali. Arif, sekitar 75% puing reruntuhan bangunan ini sudah berhasil dibersihkan. Lalu jika kita ketahui memang keluarga korban ini masih menunggu di posko di lokasi kejadian. Lalu bagaimana dengan respon keluarga yang menunggu di sana, Arif? Benar sekali Galih, di posko terpadu di lokasi pondok pesantren ini masih banyak sekali puluhan keluarga korban masih bertahan di sini menunggu informasi proses pencarian serta proses identifikasi korban yang ditemukan meninggal oleh tim DVI di Rumah Sakit Bayangkara. Keluarga utama seperti bapak dan ibu begitu saat ini banyak yang berada di krisis center di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur menunggu jika sewaktu-waktu dibutuhkan sampel tambahan atau menunggu jika sewaktu-waktu ada penyerahan jenazah yang sudah teridentifikasi. Keluarga berharap proses pencarian dan proses evakuasi serta proses identifikasi oleh tim DVI ini dapat dilakukan secepat mungkin. Gali. Baik, terima kasih Arif Hidayat atas laporan Anda. Kita langsung bergabung dengan Nyoman Deni yang berada di Rumah Sakit Bayangkara di Jawa Timur. Nyoman, berapa korban yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara? Atau hari ini sudah ada berapa banyak? Baik, selamat malam Gali dan juga saudara. Pada hari Minggu ini, tim DVI Polda Jawa Timur menerima kedatangan jenazah sebanyak 19 kantong jenazah yang langsung dilakukan proses identifikasi di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Jadi total jenazah yang telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur yakni sebanyak 40 jenazah dan 3 orang jenazah sebelumnya telah diidentifikasi dan telah diserahkan ke pihak keluarga. Sementara baru beberapa menit yang lalu tim dari Dokes Polda Jawa Timur juga menyampaikan bahwa tim DVI Polda Jawa Timur berhasil kembali mengidentifikasi sekitar 2 orang korban yang masih berusia 13 tahun dan juga 16 tahun. Dan kedua korban ini berhasil diidentifikasi melalui pencocokan data antemortem yakni berupa gigi seperti itu. Dan totalnya yang berhasil diidentifikasi di Polda Jawa Timur sejak kemarin hingga sekarang yakni berjumlah 5 orang.
Dan sisanya yakni sekitar 35 jasad korban masih dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI, termasuk bagian tubuh yang ditemukan oleh tim SAR gabungan di reruntuhan Pondok Pesantren Al-Qosini, Buduran, Sidoarjo. Gali. Nyoman Denny, ini proses identifikasi masih berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara. Artinya seluruh keluarga korban saat ini berkumpul di Rumah Sakit Bayangkara, Den. Baik, betul sekali Gali. Hingga malam ini pihak keluarga korban dari para santri yang menjadi korban reruntuhan di Pondok Pesantren Al-Qosini, Buduran, Sidoarjo, yakni masih sangat banyak di area Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim, dan petugas menyediakan tenda untuk beristirahat para keluarga korban yang menginap di sini untuk menantikan informasi terbaru terkait hasil identifikasi. Pihak Polda Jawa Timur juga memberikan fasilitas jika korban berhasil diidentifikasi, pihak keluarga yang ingin menyolatkan diberikan fasilitas seperti itu, Gali. Dan pihak petugas yang ada di rumah sakit juga menyediakan tenda untuk makanan dan juga minuman bagi keluarga korban yang menunggu di rumah sakit, Gali. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nyoman Denny, langsung dari Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya, Jawa Timur. Dan sebelumnya tadi ada Arif Hidayat yang juga telah melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.